Tes COVID-19 melalui anal seperti yang dilakukan di Tiongkok ini ramai diperbincangkan. Ahli di Tiongkok menilai bahwa tes ini lebih akurat karena virusnya ini bisa bertahan lebih lama di saluran pencernaan dibandingkan saluran pernafasan. Dari pihak Rumah Sakit UI juga menyatakan bahwa tes ini sebenarnya sudah pernah dilakukan atau sudah dilakukan di Indonesia bahkan sejak Maret 2020 lalu. Selain tes anal, beragam metode deteksi COVID-19 juga terus dikembangkan, tidak hanya di tanah air, tapi juga di dunia. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Ahmad Rusdan Utomo, yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta. Selamat malam, Pak Ahmad. Pak Maestri, apa kabar? Sehat, Pak Ahmad, sehat, Pak? Alhamdulillah. Pak Ahmad, mungkin tadi sedikit-sedikit melihat juga penyampaian saya tentang berbagai metode deteksi dari COVID-19 ya, Pak ya. Pertanyaan besarnya, akurat nggak sih, Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau kita melihat dari tes untuk COVID-19 itu kan tidak ada tes yang sempurna ya. Jadi tentu dari sisi standar baku emas terkait dengan diagnostik COVID-19 ya sebagai untuk membuktikan bahwa dia ini COVID atau tidak. Salah satunya itu adalah di PCR swab yang sudah kita ketahui secara sejak lama. Namun dalam kenyataannya ada beberapa hal yang kita bisa lihat juga, terutama tadi yang menarik itu yang mengenai tes anal gitu ya. Sebetulnya itu kan dari sisi konfirmasi ya. Jadi apa yang otoritas Cina tadi lakukan, mereka itu khawatir ketika gejala itu jelas sekali jelas COVID, tapi ternyata di nasofaringnya itu negatif. Gitu. Okay. Nah, di sini mereka melakukan tambahan pengambilan kolektif sampel yaitu dari anus yaitu dari rektum gitu untuk memastikan bahwa apa yang mereka lihat secara klinis itu betul-betul COVID-19. Jadi artinya sama tes itu harus tahu nih lokasinya dan penempatannya dan penggunaannya untuk apa. Oke. Oleh karena itu memang kita juga penting ya Pak ya untuk tahu sebenarnya kapan waktu tepat kita untuk melakukan tes. Pasca kita merasakan gejala dan pasca kita merasa kontak erat begitu ya Pak. Kemudian dengan orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Ya, tentu itu yang digalakan oleh pemerintah ya. Di Pak Menteri Kesehatan nyatakan bahwa kita memang masih punya kerja keras nih untuk mengejar rasio tes lacak isolasi kita. Dan tentu kita akan menggunakan semua macam tes, tetapi sekali lagi kita harus ketahui kapan itu digunakan. Ya, apakah dia bergejala atau tidak, gitu kan. Dan kita juga harus memahami sensitivitasnya dan spesifisitasnya. Jadi seperti tadi misalnya swab antigen misalnya. Swab antigen itu tentu relatif lebih praktis daripada PCR, jauh lebih cepat. Akan tetapi memang dia tidak sesensitif PCR, namun dia sangat spesifik. Artinya ketika dia positif, kita bisa dengan keyakinan yang cukup tinggi bahwa memang main banyak virus yang ada di nafasnya. Maka dari sini kita bisa melihat skenario apa kita menggunakan tes yang tepat. Gitu. Jadi tidak ada satu tes untuk semuanya, tidak ada. Jadi kita harus bisa menggunakannya di waktu yang tepat dan pada pasien yang tepat juga. Oke, berarti kalau penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan yang ada di Cina itu betul adanya ya Pak ya, bahwa virusnya itu memang mampu bertahan lebih lama di saluran pencernaan dibandingkan dengan pernafasan. Oleh karena itu banyak kasus-kasus yang kemudian negatif saat di swab PCR tapi ternyata masih ada gejala dalam tubuhnya. Nah, kalau kita lihat dari alur masuk ini kan sebetulnya dari rongga napas atas ya. Nah, keluarnya lewat mana? Dia bisa balik ke atas lagi atau turun ke bawah. Inilah cara kita untuk mengejarnya, mencari tahu. Maka dari sini kalau kita lihat di awal bahkan di Singapura gitu ya, itu mereka temukan banyak sekali virus yang ditemukan di mana? Di dudukan toilet. Ini menunjukkan apa? Ketika pasien itu membuang hajat gitu ya, itu mungkin ada cipratan-cipratan yang terlihat dan disitulah hati-hatinya ya, jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan fecal oral transmission. Makanya setelah buang hajat pastikan cuci tangan yang bersih gitu ya supaya jangan sampai kita berikan virus kepada orang lain. Oke, Pak Ahmad, selain dari adanya tes anal yang ternyata memang juga sudah kerap kita lakukan ya kalau di Indonesia, salah satunya dilakukan juga tadi dinyatakan oleh pihak dari Rumah Sakit UI. Selain itu juga ada banyak metode lain yang dikembangkan ini Pak, mulai dari genos, kemudian ada juga sekarang metode yang sedang dikembangkan adalah tes COVID melalui keringat dari ketiak Pak. Nah, kalau Pak Ahmad sendiri melihat sebenarnya yang jadi pertanyaan lagi-lagi efektivitasnya seperti apa dan tepat tidak kita gunakan tes-tes tersebut. Karena di satu sisi itu merupakan karya anak bangsa, satu inovasi juga yang dilakukan oleh anak bangsa, Pak.
ya. Kita menyambut baik ya apa yang semua anak bangsa berusaha kontribusikan. Jadi misalnya tes PCR itu juga sudah diproduksi oleh Bio Farma juga, gitu kan, dan juga cepat ya tes antigen Unpad banyak sekali. Nah, kalau kita bicara seperti Genos atau yang tadi Ainos ya dari Ketia tadi, itu menarik ya, karena memang hipotesanya itu sebetulnya sudah banyak dilaporkan. Artinya ketika seorang terinfeksi COVID itu kan akan membuat fungsi fisiologi tubuh itu agak berbeda gitu antara orang yang terinfeksi sama yang tidak terinfeksi. Namun tantangannya begini, Mbak Mais. Jadi yang dideteksi itu kan sebetulnya kalau kita bicara Genos itu kan sebetulnya volatile organic compound-nya, gas yang berbuang. Kalau kita bicara misalnya Ainos dari Ketia, itu berarti kan mungkin cairan tubuh yang mungkin agak berbeda dari elektrolitnya gitu. Kita belum tahu persis karena kan saya yakin publikasinya masih sedang dibuat gitu. Nah, hanya saja pada titik apa ini akan digunakan, kalau saya pribadi akan lebih melihat ini. Kalau kita bicara seperti PCR misalnya atau antigen, kita tahu persis dari sisi timeline si virus ini. Kapan dia mulai muncul, pada hari keberapa, berapa hari sebelum gejala, berapa hari setelah gejala, berapa jumlah partikel virusnya pada hari-hari tertentu. Ini kita tahu persis perangai dari si virus ini. Nah, tapi yang kita deteksi kalau kita bicara Genos atau kita bicara Ainos, itu kan sebetulnya itu penanda markah biologis yang tidak langsung. Kita tidak mendeteksi genom si virus langsung. Jadi kita akan harus memastikan bagaimana perangainya ini gitu ya. Kapan dia akan bisa dideteksi dengan akurat? Apakah ada pengotor-pengotor ya misalnya? Setelah kita makan makanan yang menyengat, itu kan perokok juga gitu ya. Nah, hal seperti ini bagaimana? Nah, sayangnya saya sendiri belum melihat data primer yang sebagai validasi alat ini gitu kan. Nah, saya yakin mungkin dari Kemenkes mereka punya alasan khusus. Nah, namun sebagai ilmuwan itu saya juga ingin melihat seberapa mereka mendesain uji klinisnya. Karena kalau kita lihat di literatur ini, kita bisa melihat bahwa hati-hati sekali untuk membedakan misalnya orang yang memiliki penyakit pernafasan atau kanker paru misalnya, itu kan juga metabolismenya masih berbeda sekali. Nah, seberapa ketat mereka melakukan kontrol ini juga menjadi hal. Tapi tentu karena ini sudah dilakukan secara umum, dan kita bisa melihat ada detailnya, kita bisa tahu Mbak Maisri, ini akan tepat pada kelompok pasien yang seperti apa, dan ini yang kita harus pantau juga. Baik, berarti harus ada juga pendampingan baik dari sisi penelitiannya, harus ada transparansi juga ya Pak, siapa-siapa saja yang kemudian menjadi responden, menjadi yang diteliti begitu dalam mengembangkan alat-alat di Indonesia ini untuk deteksi COVID-19. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Rusdan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini.